pemirsa, sekarang saya sudah berada di workshop Rumah Keramik F. Widayanto dan masih bersama Mas Apip yang nanti bakalan ngajarin saya nih gimana bikin keramik. Apalagi masih pemula nih. Nah, sebelum kita buat keramik, saya mau tanya-tanya dulu nih, Mas Apip. Boleh. Ini apa-apa aja nih yang ada di meja kali ini? Iya. Toolsnya banyak banget ya ternyata ya. Ini belum seberapa, Mbak. Masih ini basic soalnya. Oh, ini basic. Wow. Ini ada cetakan untuk pemula dengan menggunakan cetakan ini. Gitu. Jadi untuk mempermudah membentuk sebuah produk, nanti diangkat dari molding ini, kemudian dibentuk-bentuk. Kemudian ada namanya butsir. Ini ada toolsnya seperti ini, ada jarum, ada kawat seperti ini. Oh, ini gunanya untuk mengerok ya, untuk mengukir gitu. Kemudian ada namanya ini yang putar-putar kecil, ini bending wheel. Ada spons seperti ini. Itu sponsnya untuk apa tuh? Untuk menghaluskan nanti di bagian tanah yang agak kasar biasanya. Oh, gitu. Ini nih yang paling unik ini apa nih? Nama string atau string ini untuk memotong di atas cetakan seperti ini. Oh, gitu. Jadi memotong seperti ini. Gitu. Di atas setelah kita masukkan tanahnya, kita padatkan, kita potong. Kayak gitu. Nah, jadi ini hasil jadinya ya? Betul, tapi tidak bisa langsung jadi. Jadi kita misalkan kita buat sekarang, tanahnya masih coklat seperti ini, Mbak. Masih basah, masih mengandung air. Ketika kita sudah bentuk, misalkan bentuk piring daun seperti ini, nah ini sudah kering, ini perbedaan warnanya. Apabila yang masih basah warna coklat pekat, warna yang sudah kering agak memutih, kemudian ini dikeringkan 4-5 hari. Secara alami. Untuk bahan tanahnya ini, tanah apa nih Mas namanya? Jenis tanah liat ini adalah jenis tanah liat stoneware. Jadi di dunia ada 3 tanah liat, ada porcelain terbaik dari Cina, kemudian ada gerabah atau earthenware, yang biasanya zaman kerajaan sering ditemukan wadah-wadah atau untuk menanak nasi, wadah air, dan yang lainnya. Itu warna merah, genteng rumah, bata merah, itu adalah jenis tanah gerabah. Oh gitu. Nah, jadi seandainya kalau saya baru bikin nih Mas, berarti harus nunggu berapa lama waktunya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu baru ya? hasilnya seperti ini. Nah, kalau untuk warnanya sendiri nih, siapa yang nanti yang warnai? Biasanya dari customer sendiri atau klien sendiri 2 minggu kemudian balik kembali. Tetapi kalau misalkan tidak ada waktu, kita yang membantu mewarnai hasil kerajinan mereka. Oh gitu. Jadi setelah dikeringkan secara alami seperti ini, kemudian dibakar setengah matang sampai warnanya kemerahan seperti ini. Biasanya waktu pembakaran itu berapa lama? Waktu pembakaran setengah matang ini memakan waktu 5 jam dengan suhu 500 sampai 900 derajat. Wah, lama juga Nah, ya. ini warna merah ini sudah siap diwarnai. Kemudian setelah ini baru dibakar yang matang selama 16 jam di dalam oven. Nah, kalau untuk pewarnaannya sendiri nih Mas, memakan waktu berapa lama? Karena kan ini kalau kita lihat hasilnya betul, beda ada banget teksturnya. ya, ada tekstur ya, licin gitu. Pewarnanya kurang lebih 2 atau 3 hari lah maksimal. Tergantung tingkat kesulitan atau tingkat bentuk yang dibentuk seperti ini kan ada ornamen B-nya, ada kupu-kupu, nanti ada seratnya, itu harus pelan-pelan. Dan ini catnya berbeda dengan cat yang lain. Jadi bukan warna hijau ya jadi hijau, warna merah ya merah. Tetapi kalau warna tanah liat ini misalkan warna abu-abu bisa jadi hijau seperti ini. Warna krem bisa jadi biru mengkilap seperti ini. Jadi ada sekitar 38 lebih perpaduan warna. 38 jenis perpaduan warna. Jadi semua instruktur dan Pak Widayanto benar-benar harus pure hafal warna apa yang untuk mengaplikasikan kepada tanah liat para pengunjung. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita datang nih Mas, kalau untuk pembuatan si keramik ini sendiri, kalau kita datang sendiri tetap akan dilayani atau harus menunggu ada grup dulu baru dibuka kelas? Kalau untuk datang secara on the spot, kita akan layani Tetap langsung. akan Nanti langsung ada ya? instruktur yang standby di sini, gitu. Bisa dengan saya atau instruktur nanti akan menemani, Oh, gitu. kalau Dan gitu. kita banyak teknik-teknik yang kita ajarkan atau kita tawarkan kepada pengunjung. Ada teknik yang menggunakan bending wheel seperti ini. Ini tanpa cetakan, Mbak. Ini dengan teknik pinching, memencet seperti ini. Oh, ini memang pure hasil karya sendiri dong. Betul, Kalau ada- ini kan udah dibantu cetakan ya. Betul. Ini kreasi sendiri Kreasi langsung. sendiri. Nah, kalau gitu Mas Apip, boleh Mau dong saya langsung? diajarin gimana nih buatnya? Silahkan, kita coba. Kita buka tanah liatnya. Kenapa diplastikan? Supaya kalau misalkan tanah ini disimpan tetap lembab dan tidak kering. Maksimal tanah yang sudah dibungkus ini kalau terbuka maksimal 1,5 jam akan mengering sendiri. Jadi itu harus diolah kembali gitu. Oh, tapi masih tetap bisa digunakan sebenarnya ya Mas, kalau Masih misalkan kering kita gitu. harus mix lagi dengan mixer di pabrik kami di Bogor gitu. Tanah liatnya kita beli dari supplier dari Sukabumi, Jawa Barat.
Jenis lempungnya lebih aman, lebih halus, dan untuk tempat-tempat piring, gelas yang untuk penyajian makanan dan minuman yang panas atau dingin jadi aman. Aman ya. Betul, the safety. Oke. Nah, ini udah dibuka nih. Nah, jadi ini nih pemirsa, keramiknya, belum, tanah liatnya. Jadi keramik itu kalau sudah dibakar, itu namanya keramik. Tapi Nah, kalau masih ini, tanah, itu namanya tanah liat, clay Oke. gitu. Nah, Nah, kita ini gimana nih? coba bentuk daun yang ini, dan saya coba bentuk daun yang ini. Jadi gimana Mas? Oke. Saya langsung taruh di sini aja? Atau Betul. gimana? Nah, ini dibagi dua saja tanahnya. Kita potong dengan stringnya. Nah, kita seperempatnya saja. Oke. Oke. Nah, siap. Kemudian ditaruh di sini, kita ratakan dengan jari-jari kita semua. Sampai menutupi bentuk piring daunnya. Sampai merata. Gitu. Sampai Saya menutup coba bentuk ya. daun. Ini perlu keuletan, perlu kedisiplinan, perlu Dan kesabaran tentunya, dan fokus gitu. Oh, gitu. Banyak anak-anak, mohon maaf, yang berkebutuhan khusus, jadi mereka dilatih di sini, sistem motoriknya terlatih dan bisa berkembang baik gitu untuk sistem motoriknya. Wah, bagus nih Mas. Betul, untuk dan fokus. melatih ya kekuatan tangan, kesabaran juga. Nah, pemirsa saya kalau yang mau coba- melatih oke. kesabaran, fokus, Betul. bisa nih untuk mencoba buat keramik. Saya di coba rumah keramik bantu Everydayanto. bikin Ini. ornamennya ya. Oke. Ini Nah, gimana? ini- Udah nah, udah ini- cukup nih Mas? Belum, sabar. Oh, belum ya? Baru berapa detik gitu. Oh, iya. Gimana rasanya Mbak? Asik? Enjoy? Sebenarnya iya Seru. enjoy, tapi Iya. kenapa lama ya ini Mas? Belum rata-rata juga. Kalau pengen hasilnya memuaskan ya harus Harus sabar ya. harus telaten gitu. Emang harus sabar. Dan hasilnya juga menambah nilai ekonomis yang cukup lumayan juga kan, tadi kita udah lihat produk-produknya. Iya, gitu. benar. Oke, nah ini kita potong dengan stringnya sekarang. Oke. Nah, kita Oh, taruh itu di gunanya. ya di sini. Oke, silahkan ditarik dari bagian atas ke bagian Gini. bawahnya ya. Tarik agak kencang. Oke. Pelan-pelan. Oke. Sip. Oh. Nah, kita Nah. angkat, kita ratakan lagi. Katakan lagi ya. Semoga pemirsa di rumah, pengunjung juga bisa tertarik dan bisa mampir ke rumah keramik. Nih ya pemirsa, Iya. Mas Apip tuh bisa loh sampai rata banget kayak gini. Memang Iya. harus sabar dan memang kalau untuk pemula emang harus didampingin ya Mas Apip Iya. ya. Jadi biar tahu gimana cara ngeratainnya. Bisa merasakan kenapa sih keramik itu mahal, kenapa sih sulit, kenapa berbulan-bulan. Ya ini kan paling basic aja 3 minggu. Betul. Kenapa patung bisa berbulan-bulan, ya prosesnya manual tanpa cetakan gitu. Mas Apip ini ada lebihnya dipotong pakai ini lagi atau gimana? Boleh, sedikit saja. Nah, coba bantu bikin ornamennya. Tuh. Pressing seperti ini nggak apa-apa, Mbak. Apa? Ini pressing seperti ini nggak apa-apa. Di Oke, maaf. Nah, gitu. Oh gini. Kenapa dinamakan pressing ya harus tekan-tekan, gitu. Supaya tekstur ininya terlihat. Ada Oh, garis-garis iya. daunnya. Nanti kalau misalnya ini sejadinya Mas, kalau misalnya para pengunjung gitu kan, kan semua orang beda-beda tuh kesabaran dan keuletannya dalam membentuk. Iya. Nah, selesainya atau di sini ada durasi. Tentunya ada durasinya. Nanti kalau tidak pakai durasi bisa seharian di sini. Oh, gitu. gitu. Satu package ini biasanya satu tanah kotak ini bisa memakan waktu 1,5 jam. Yang saya tadi bilang kalau misalkan tanahnya ini lebih dari 1,5 jam akan mengering. Oke, Gitu. berarti nggak boleh lama-lama juga ya kalau Betul. misalnya kayak, aduh Mas belum rata, saya Iya. pokoknya mau ratain sampai rata banget itu nggak boleh ya? Tetap nanti dipandu juga sih. Nanti kalau misalnya ada Oh, yang gitu. kurang, ada yang crack sedikit, nanti dipandu. Dan kalau misalkan waktunya tidak cukup, nanti kita rapihkan, kita finishing ulang. Oh, Gitu. oke. Supaya hasilnya tetap maksimal, tetap bagus.
Pemirsa, selesai juga perjalanan wisata edukasi kita hari ini di Rumah Keramik F. Widayanto. Gimana pemirsa? Seru bukan? Karena kita sudah melihat koleksi-koleksi dari maestro ternama Indonesia loh. Nah, sebelum saya pamit undur diri, saya ingin tetap mengingatkan pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan segeralah vaksin ya pemirsa. Saya Gesmisi Tanggang, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan penghargaan terhadap 2 prajurit TNI yang menggagalkan aksi begal di Jakarta Selatan Rabu siang. Kedua anggota TNI tersebut bernama Prada Junior Noval dan Prada Ardian Satka Savela dari Batalion Artileri Pertahanan Udara atau Yonar Hanut 10 ABC. Pemberian penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Kasat kepada kedua anggota TNI di lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat. Di hadapan Kasat dan petinggi Mabes AD lainnya, Prada Ardian Satpa bercerita mengajar begal yang semula berjumlah 9 orang dan kabur berpencar hingga melakukan pelumpuhan begal bersama Prada Junior. Yang kabur tersebut melewati saya tendang dan tersungkur. Sempat mereka ada perlawanan dan kami ada perlawanan. Saya pegang, saya beku, dia berusaha izin membela diri, tidak mengaku bahwa mereka begal. Kita sempat ada perlawanan di situ. Kesembilan pelaku pembegalan terhadap 2 anggota TNI tersebut sudah diamankan pihak kepolisian berserta alat bukti kejahatannya.